Salam jumpa Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini, Kamis 23 Januari 2025. Hari ini adalah hari yang ke-6 Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Mari kita bermenung sekali lagi bacaan-bacaan yang menjadi inspirasi bagi kita di hari ini. Kita buka dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda dan anak-anak beriman yang dikasihi Tuhan. Pada hari ke-6 Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani, kita merenungkan bagaimana Kristus sebagai Imam Agung dan pelayan Perjanjian Baru menjadi pusat dan dasar dari harapan akan persatuan. Bacaan hari ini mengajarkan tentang pelayanan Kristus yang mempersatukan manusia dengan Allah, sekaligus menjadi inspirasi bagi kita untuk menciptakan persatuan bersama sesama umat beriman. Surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa Kristus adalah Imam Agung yang sempurna, yang hidup dan menjadi pengantara kita di hadapan Allah. Pelayanannya tidak dilakukan di bait Allah buatan manusia, melainkan di surga sebagai penggenapan dari segala kurban dan ibadah. Kristus tidak hanya mempersembahkan korban, tetapi ia sendiri adalah korban itu. Melalui pengorbanannya, ia mempersatukan kita dengan Allah dan memulai perjanjian baru yang ditandai oleh kasih karunia dan pengampunan. Dalam konteks persatuan umat Kristiani, hari ini mengingatkan kita bahwa hanya melalui Kristus kita dapat benar-benar dipersatukan. Perbedaan tradisi, perbedaan doktrin, atau perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita, karena semua umat Kristiani dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Dia. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus kita melihat Yesus dikelilingi oleh orang banyak yang datang kepadanya dari berbagai tempat. Mereka datang dengan harapan untuk disembuhkan, dipulihkan, dan disentuh oleh kuasanya. Yesus tidak menolak mereka, melainkan menyambut mereka dengan kasih dan kuasa penyembuhan. Kerumunan yang datang kepada Yesus menggambarkan bagaimana semua orang tanpa memandang asal-usul mencari keselamatan dalam Yesus Kristus. Persatuan umat Kristiani juga seperti itu. Kita dipanggil untuk datang bersama kepada Yesus, sumber keselamatan dan kasih,
yang menyembuhkan luka-luka perpecahan kita. Dalam kasih Kristus tidak ada tempat untuk diskriminasi atau eksklusivitas, tetapi semua diterima, semua dipulihkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pekan doa sedunia ini mengingatkan kita bahwa persatuan umat Kristiani adalah panggilan dan tanggung jawab kita bersama. Namun persatuan ini hanya mungkin kalau kita semua menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan dan pusat iman kita. Dialah Imam Agung yang menyatukan kita dengan Allah dan juga menyatukan kita satu sama lain. Oleh karena itu kita harus belajar untuk hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, dan hidup dalam kerendahan hati sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita boleh bertanya ke dalam diri kita, apakah saya telah menjadikan Kristus sebagai pusat hidup saya dan pusat hubungan saya dengan sesama umat Kristiani? Bagaimana saya dapat berkontribusi untuk menciptakan persatuan di tengah komunitas, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan sosial? Dan akhirnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Imam Agung yang sempurna, Engkau telah mempersatukan kami dengan Allah melalui pengorbanan-Mu. Bantulah kami untuk meneladan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Satukanlah semua umat Kristiani di bawah satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih, sehingga dunia dapat melihat karya penyelamatan-Mu yang besar. Jadikanlah kami alat kasih-Mu untuk menyembuhkan luka-luka perpecahan dan mempersatukan dunia dalam nama-Mu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semua kita sekalian dan seluruh perjuangan hidup kita, istimewa upaya kita membangun persatuan sebagai sesama umat Kristiani, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.